Yaman melontarkan ancaman tegas kepada Israel. Isinya memberi pilihan, yaitu mengizinkan bantuan masuk ke jalur Gaza atau jika tidak, maka medan Laut Merah kembali membara. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 Maret, ancaman itu dilontarkan oleh pemimpin Ansarallah Houthi, Abdul Malik al-Houthi baru-baru ini. Lebih tepatnya, Malik al-Houthi mengumumkan bahwa mereka memberi waktu 4 hari kepada pendudukan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Jika itu tidak terjadi, maka kelompoknya akan melanjutkan operasi Angkatan Laut di Laut Merah terhadap target-target Israel. Pengumuman itu dilontarkan oleh al-Houthi dalam pidato yang disiarkan oleh saluran Al-Masirah milik kelompok tersebut. Al-Houthi menekankan bahwa musuh Israel telah mengabaikan kewajiban terkait dengan berkas kemanusiaan, serta menyoroti bahwa Hamas telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian tersebut. Jihad Islam kecam keras aksi pembersihan etnis IDF di tepi barat, menyebut bahwa serangan pasukan Israel itu adalah brutal dengan rencana yang tersistematis. Mengutip memo pada 8 Maret, kecaman itu merujuk pada upaya IDF yang menghancurkan 50 rumah di kamp pengungsi Nur Shams. Dengan begitu, Jihad Islam mengklaim bahwa agresi Israel tersebut adalah serangan brutal yang menyingkap wajah kriminal dari entitas perampas. Menekankan bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari rencana sistematis Zionis, di mana tujuannya untuk mengusir rakyat dari tanah mereka dan membersihkan mereka secara etnis. Bahkan bisa mengubah komposisi demografi di tepi barat yang diduduki sebagai persiapan untuk mencaplok dan melakukan Yahudisasi di sana. Jihad Islam menganggap pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka dan tidak akan menyerahkan hak-hak mereka. Sebanyak 28 serangan udara kembali meletus di Lebanon Selatan. Gelombang kejut dari Israel itu disebut telah menjadi pelanggaran terbaru dalam kesepakatan gencatan senjata. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Maret, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada 7 Maret 2025. Di mana pesawat tempur Israel dilaporkan telah melancarkan serangkaian serangan udara pada Jumat 7 Maret malam waktu setempat, menargetkan beberapa lembah dan kawasan hutan di Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan. Bahkan disebut sebagai gelombang kejut yang menargetkan hampir selusin desa di Lebanon Selatan. Rinciannya, jet tempur Israel mengebom Wadi Zibkin dan daerah antara Aita al-Shab dan Beit Yahon. Kemudian serangan tambahan dilaporkan terjadi di dekat Sungai Litani di pinggiran Al-Aisyah. Bahkan IDF juga menargetkan lembah antara kota Ansar dan Zrariyah serta daerah Tibna di pinggiran Baisariyah dengan aktivitas udara berat dilaporkan di sebagian besar Lebanon Selatan terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kirimkan surat ke pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Isi surat Trump itu mendesak negosiasi untuk mencegah negara Iran mengembangkan senjata nuklir mereka. Mengutip memo pada 8 Maret, hal itu tertulis dalam surat pada Rabu 5 Maret menurut pratinja wawancara dengan Fox Business Network. Dalam suratnya, Trump menekankan adanya dua pilihan dalam menangani Iran, yaitu secara militer atau membuat kesepakatan. Adapun isi surat itu adalah mendesak negosiasi untuk mencegah negara tersebut mengembangkan senjata nuklir. Dengan mengirimkan surat, Trump menekankan pilihannya pada diplomasi. Namun Trump mengisyaratkan bahwa ia dapat membuat alternatif lain yang sama bagusnya jika menang secara militer. Merujuk pada tindakan militer Amerika Serikat yang disebutnya akan menjadi hal yang mengerikan bagi Iran. Ia mengatakan bahwa alternatif lain itu sama saja menyuruh Amerika harus melakukan sesuatu. Adapun Iran tidak segera mengomentari surat atau usulan Trump tersebut.
Medan perang di Suriah mulai membara. Imbasnya, sebanyak 162 warga sipil tewas diduga dibunuh oleh pasukan rezim baru. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Maret, hal itu diumumkan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya tertulis bahwa sebagian besar warga sipil yang terbunuh di seluruh Suriah pada tanggal 7 Maret dieksekusi oleh pasukan rezim baru Suriah. 5 pembantaian mengakibatkan kematian 162 warga sipil di seluruh provinsi pesisir Suriah, termasuk wanita dan anak-anak. Mayoritas dari mereka disebutnya telah menjadi sasaran eksekusi singkat yang dilakukan oleh personil yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah dan pasukan keamanan dalam negeri. Sumber utama mengatakan bahwa tindakan itu menandai eskalasi berbahaya dalam pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap warga sipil.